Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan mitos-mitos goblok yang beredar di kalangan masyarakat yang telah menyesatkan para kaum newbie. Mitos apa itu? Langsung saja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Langsung saja kita bisa lihat bahwasannya sekarang, sebelum lanjut ke inti videonya, bagi kalian yang ingin mengikuti turnamen Let Me Trade yang diadakan di market Let Me Trade, market yang satu-satunya tidak menggunakan biaya inap baik funding fee maupun biaya inap 24 jam. Di mana market ini sangat saya rekomendasikan untuk para pemula bermain leverage trading yang berhadiahkan total hadiah 50 juta rupiah, juara 1 30 juta rupiah, juara 2 13 juta rupiah, juara 3 7 juta rupiah. Dan untuk syarat dan ketentuannya bisa kalian klik di Google Drive yang ada di bawah ini. Langsung setelah kalian klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini akan menjelaskan tentang tata cara syarat-syarat utamanya untuk menjadi pemenang ESG atau Expert Student Class Turnamen Indonesia yang disponsori oleh LMT. Yang paling pertama harus menggunakan link referral saya. Lalu yang kedua mengikuti semua aturan tertulis. Kalau misalkan kalian nggak paham silakan langsung klik link grup Telegram yang ada di sini dan mengikuti ESG Official Indonesia. Dan keputusan pihak ESG akan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Syarat menjadi pemenang ESGTI, kalian harus menjadi rank top 3 volume terbesar di dalam market Let Me Trade, yang dimana sekarang pada saat tanggal 6 November, laporan tanggal 1 sampai 5 November adalah sebagai berikut. Juara 1 masih diduduki oleh exchange dengan total volume 215.748 USDT, dan juara kedua disusul oleh Naked Trader dengan total volume 191.244 USDT, serta juara 3 masih diikuti oleh Ardi, pendatang baru ya, tiba-tiba volumenya 77.000. Bagaimana perhitungan volume kalian? Sangat gampang sekali ya. Misalkan kalian modal dengan $1.000 ya, total $1.000 misalkan dengan menggunakan leverage 10 kali lipat, berarti waktu satu kali open posisi berarti volume kalian sudah $10.000. Kalau misalkan kalian menggunakan leverage 100 kali lipat dan menggunakan margin $1.000, otomatis kalian langsung volumenya $100.000 ya. Mungkin banyak pertanyaan, wah kalau misalkan kayak begitu bisa dong open posisi 3 kali langsung menduduki peringkat pertama, karena mengingat peringkat pertama ini masih sekitar 215.000 atau 200 ribuan. Kalau kita menggunakan open margin $1.000 dan menggunakan leverage 100 kali lipat, otomatis volume kita langsung 300.000. Nah, memang setiap itu ya kalau dipikir-pikir gampang, tapi silahkan coba kalau memang kalian bisa untuk memenangkan turnamen ini dan mendapatkan hadiah total 50 juta rupiah. Langsung saja kita ke dalam inti materinya. Kita bisa lihat bahwasanya sekarang Bitcoin di Indodax mencapai harga 225 juta rupiah, dan tadi pagi ini hampir menyentuh 230 juta rupiah dan sudah melewati titik support 200 juta rupiah. Apakah yang akan terjadi dan mitos-mitos goblok apa yang harus kita hindari? Yang pertama, mitos goblok yang akan menjerumuskan kalian terhadap jurang kesengsaraan adalah ada orang yang bilang seperti ini, Bitcoin itu adalah ibunya para koin-koin lainnya. Ketika Bitcoin naik, seluruh koin itu akan naik. Nah, itu adalah mitos yang paling goblok menurut saya. Saya kasih tahu ya, di dunia pair itu memang yang paling besar adalah Bitcoin per USDT. Tetapi bagi koin-koin yang lain itu pair terbesar itu bukan USDT tapi melainkan Bitcoin. Apabila Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tiba-tiba kemarin dari harga 150 juta terus melonjak, itu menyebabkan koin-koin yang di bawahnya, bahkan Ethereum sekalipun, itu akan turun guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi saya bilang, di CMC bisa kita lihat bahwasannya nomor 1, Bitcoin itu dengan volume kurang lebih 1023 triliun ya kan. 1023 triliun ini memang pairnya dengan USDT. Tetapi asal kalian tahu, seluruh koin selain koin stablecoin ya seperti USDT, DAI dan sebagainya, seperti Ethereum, XRP, Bitcoin Cash dan sebagainya, itu nggak akan ikut naik secara signifikan seperti Bitcoin guys. Karena apa? Karena mereka semua kebanyakan memakai pair Bitcoin. Apa itu pair Bitcoin? Pair Bitcoin adalah alat transaksi untuk menukar dengan selain fiat rupiah ataupun fiat negara itu tersebut. Contoh, di dalam Indodax di sini ada dua pilihan. Ada Indonesian rupiah, IDR, di sini ada USDT. Dahulu di sini ada Bitcoin di sini, tetapi sekarang tidak disertakan. USDT ini sebenarnya sama aja karena USDT bisa dibalik terhadap ke Bitcoin.
Maksudnya seperti apa sih Bang? Gini ya, contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan di sini kita ambil contoh koin XRP. Kita ambil contoh koin XRP dan kita lihat market pairs-nya. Nah, ini misalkan XRP di Coinbase Pro, ini XRP per Bitcoin ya kan, dengan price 3.567 dengan volume 122 miliar ya. Ini kalau misalkan orang mempunyai XRP, kenapa? Alasan saya bilang bahwasanya ketika Bitcoin naik itu semua koin akan turun, karena semua orang akan berbondong-bondong menginstan sell secara per Bitcoin. Contohnya seperti apa? Saya contohkan ya ke dalam Excel. Contoh ya, harga XRP itu 1000 perak. Ini saya kasih contoh aja ya. Kalian membeli XRP, beli XRP dengan rupiah sebesar 10 juta rupiah. Kalian beli XRP dengan 1000, dengan XRP-nya total uang kalian adalah 10 juta. Otomatis kalian akan mendapatkan XRP kurang lebih 10.000 ya. 10.000 XRP. Di sini paham kan? Maksudnya 10 juta dibagi 1000 itu sama dengan 10.000. Kalian mendapatkan 10.000 XRP ya. Jadi kalian itu uang yang tadi menjadi bentuk koin XRP sebesar 10.000 atau sebanyak 10.000. Nah, di sisi lain ya, tiba-tiba pada saat kalian membeli itu harga Bitcoin, saya contohkan ya, harga Bitcoin itu kurang lebih 100 juta rupiah. Harga Bitcoin 100 juta rupiah. Nah, tahukah kalian bahwasanya di pasar market luar itu adanya pair fiat dan pair BTC. Sebenarnya banyak sih, ada pair ETH, ada pair USDT dan lain sebagainya. Tapi kita fokus ke dalam BTC. Maka supaya saya bisa menjelaskan kenapa alasannya kalau misalkan Bitcoin itu naik secara drastis, semua koin itu akan ngedlosor alias runtuh ya. Karena ini mitos-mitos goblok yang diberikan oleh para pendatang baru di dunia kripto yang ngaku-ngaku senior tetapi tidak tahu tentang teori-teori seperti ini. Ini bukan teori, tapi ini fakta. Misalkan pair fiatnya ini masih tetap harganya 1000, tetapi pair BTC pada saat kalian membeli, ya kan? Pada saat kalian membeli, berarti jadi harga secara Bitcoin, kalau misalkan kalian membeli di Indodax itu XRP dengan bentuk rupiah, pada saat harga 1000, harga secara Bitcoin XRP-nya itu adalah 0,004 kali 1 Bitcoin ya. Berarti 1 XRP itu setara ya, 1 XRP itu setara dengan 0,00001 Bitcoin, oke? Nah, andai kata disetarakan, misalkan, ini saya ulang ya, biar kalian ngerti. Anda punya duit 10 juta rupiah, harga XRP itu 1000, ya kan? Dan Anda mendapatkan 10.000 XRP. Kalau harga secara Bitcoin itu adalah 0,00001 Bitcoin itu setara dengan 1 XRP, oke? Jadi 1 XRP itu setara dengan 0,00001 Bitcoin. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba harga Bitcoin itu naik, ya kan, secara drastis, Anda atau semua orang yang tahu tentang fakta ini akan langsung menjual terhadap pair Bitcoin, bukan terhadap pair rupiah, oke? Misalkan tiba-tiba harga Bitcoin menjadi 200 juta rupiah. Tiba-tiba harga Bitcoin menjadi 200 juta rupiah. Berarti kalau misalkan kalian pada saat itu menjual secara pair Bitcoin dan XRP kalian itu dijadikan Bitcoin, ya kan? XRP kalian itu dijadikan Bitcoin, itu akan langsung berubah menjadi harga ini, ya kan? Harga ini itu dikali 10.000, oke? Dikali 10.000. Karena 1 XRP-nya itu adalah 0,00001 Bitcoin, berarti ini dikali 10.000 ya. Jadi kalian itu mendapatkan kurang lebih 0,1 Bitcoin, oke? 0,1 Bitcoin. Karena Bitcoin ini pada saat harganya 100 juta rupiah. Kalau misalkan tiba-tiba Bitcoin ini harganya menjadi 200 juta rupiah, berarti pair kalian daripada dijual menjadi fiat, ya kan, yang masih harganya 1000 perak, otomatis orang akan tiba-tiba menjual secaranya harga Bitcoin. Jadi yang tadinya itu dijual di pair fiat, itu kalau misalkan kalian jual di pair fiat itu akan rugi. Oke, bukan rugi, tetapi ya masih sama-sama aja. Tetapi karena harga Bitcoin ini sekarang sudah menjadi 200 juta rupiah, yang tadinya 0,1 Bitcoin itu setara 10 juta rupiah, ya kan? Tiba-tiba kalau misalkan harga Bitcoin 200 juta rupiah itu akan menjadi 20 juta rupiah. Karena 0,1 Bitcoin itu setara dengan 20 juta rupiah, oke? Karena satu Bitcoinnya harganya 200 juta rupiah, 0,1 kali 200 itu adalah 20 juta rupiah. Seperti itu ya. Maka dari itu alasan kenapa
harga Bitcoin kalau misalkan naik, tiba-tiba seluruh koin itu rata-rata akan turun. Seperti kita bisa lihat, seluruh harga koin ini hampir turun ya. Seperti YFI, kita bisa lihat ya, YFI turun 16 juta, YFI turun, YFI turun, semuanya turun. Ini hijau-hijau cuma kemarin reversal dari yang merah kemarin, tapi sebenarnya harganya turun dari semenjak perbandingan harga Bitcoin pada saat 150 juta. Jadi itu adalah mitos pertama kenapa alasan Bitcoin kalau misalkan naik itu pasti semua koin akan turun. Jadi semua orang secara bersamaan akan menjual terhadap ke pair Bitcoin, bukan ke pair fiat. Oke? Paham ya sampai situ? Lalu mitos kedua adalah ketika Bitcoin turun, ya ketika Bitcoin turun itu altcoin misalkan, altcoin itu akan turun. Ya, benar turun. Mitos itu sedikit salah sedikit benar. Tapi faktanya adalah ketika Bitcoin turun secara drastis, altcoin akan melebihi kedrastisan Bitcoin itu sendiri. Itu faktanya, oke? Kalau harga Bitcoin turun, ya mitosnya semuanya akan turun. Tetapi yang salah adalah pada saat nih. Jadi kesalahannya apa? Bang kan benar teori itu. Enggak, jadi gini. Itu benar, tapi kurang tepat, oke? Kalau harga Bitcoin turun, semua koin turun. Harusnya yang kalian lakukan ketika Bitcoin tiba-tiba langsung turun alias ngedlosor alias dump alias impact, oke? Bagi kalian yang mempunyai seluruh token selain Bitcoin atau seluruh koin atau seluruh altcoin ya kan, selain Bitcoin itu lebih baik kalian save IDR atau save fiat. Oke, saya sarankan. Kenapa? Pada saat harga Bitcoin turun secara drastis, otomatis seluruh harga altcoin akan tiba-tiba ngedelosor sedalam-dalamnya. Kalau Bitcoin turun 10% saja, bisa-bisa altcoin itu turun lebih dari 40%. Oke? Jadi bagi kalian yang masih berharap bahwasanya akan naik pada saat harga Bitcoin itu turun, waktunya nyerok altcoin, itu salah. Itu salah. Jadi kalian lebih baik kalau misalkan mempunyai aset selain Bitcoin itu lebih baik amankan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika Bitcoin turun, semuanya akan turun secara drastis. Jadi, apa sih Bang? Ciri-ciri kalau misalkan altcoin naik. Altcoin tidak akan bisa naik kecuali Bitcoin stabil. Itu hal penting yang harus kalian ingat. Jadi, dibutuhkan Bitcoin stabil di harganya atau setidaknya naik fluktuatifnya secara biasa-biasa aja, baru altcoin bisa gerak. Kalau Bitcoin dominansi itu lagi tinggi, Bitcoin dominansi itu bisa dicek di CoinMarketCap ya. CoinMarketCap, ketika Bitcoin dominan itu semakin tinggi, bahkan sekarang mencapai 65%. Jadi semua Bitcoin dominan itu apa sih? Jadi total transaksi perbandingan antara Bitcoin dan total altcoin itu 65% di Bitcoin, 35% di altcoin. Gitu ya. Kita bisa lihat bahwasannya sekarang Bitcoin dominan ini mencapai 65,5%. Jadi pada saat tiba-tiba Bitcoin dump, seluruhnya tiba-tiba akan dump juga. Dan bukan dump lagi, tapi benar-benar ngedelosor. Saya nggak tahu bahasa yang lebih pantas daripada ngedelosor itu apa. Intinya kalau Bitcoin turun secara drastis, ketika Bitcoin itu dominan seperti ini, lalu apa patokannya Bang? Bitcoin dominan. Biasanya Bitcoin dominan kalau udah 70% atau melebihi 75%, tiba-tiba dalamnya itu nggak kira-kira guys. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti aroma-aroma seperti irama-irama Bitcoin seperti ini, mainlah seadanya, mainlah selogis-logisnya. Kalau misalkan kalian ingin stok Bitcoin, ya kalau misalkan dengan modal kecil, kalian bisa menggunakan LMT ya, menggunakan leverage 5 kali lipat aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau misalkan naik 10% udah setara 50%. Jadi langsung take profits aja. Daripada kalian sekarang masuk ke dalam Bitcoin, ini masih sangat resiko untuk turun gitu kan. Masih sangat resiko untuk turun. Ketika nanti Bitcoin dominannya udah lebih dari 65% atau mendekati 70%, tiba-tiba Bitcoin turun, bagi kalian yang mempunyai aset selain Bitcoin, lebih baik amankan. Oke, lebih baik amankan. Jadi mitos-mitos itu jangan pernah dipercaya ya. Mitos goblok bahwasanya yang mengatakan kalau Bitcoin naik, semua altcoin itu akan naik. Salah itu. Kalau Bitcoin naik, semua altcoin akan dijual secara pair Bitcoin yang mengakibatkan harganya turun. Kalau Bitcoin turun, semua altcoin juga turun. Tapi itu juga salah, oke? Jadi kalau misalkan Bitcoin turun, altcoin akan lebih turun lagi, alias ngedlosor. Kalau misalkan ada bahasa yang lebih parah lagi, saya pakai tapi saya nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan Bitcoin dominannya ini sudah mendekati 70%, apalagi mendekati 80%, itu jelas-jelas akan mengakibatkan impact yang sangat besar. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau sedang bermain Bitcoin yang lagi dominan seperti ini ya. Pernah waktu itu BTC dominan itu sebesar 80% kalau tidak salah ya, tiba-tiba waktu tahun 2017 tiba-tiba langsung di-dump sampai ke 50 juta ya. Jadi hati-hati aja bagi kalau sudah Bitcoin dominan sebesar 65%. Apakah sekarang udah bahaya Bang? Nggak terlalu sih, yang bahaya itu udah di atas 70%. Kalau masih 65% biasanya sih kayak
biasanya masih bisa naik lagi biasanya, tapi kita tidak ada yang tahu di dalam dunia kripto. Oke, semoga bermanfaat info kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan jangan lupa share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.